ketika kita memuliakan Tuhan dalam tindakan nyata yang dikenal baik, haruslah berasal dari perbendaharaan hati yang juga baik. Hati yang baik akan membuat kita menjadi jujur dalam memuliakan Tuhan. Bacaan Injil Minggu Biasa ke-22 diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1-8, ayat 14-15, ayat 21-23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkan ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pecinta aroma sabda, di mana saja Anda berada. Salam sehat, salam jumpa, selamat merayakan Hari Minggu Biasa ke-22 ini. Saya membingkai permenungan ini di bawah tema Muliakan Tuhan dengan hati yang jujur. Saudara-saudari terkasih, tentu kita masih mengingat kisah ketika Tuhan memilih Daud menjadi raja bangsa Israel yang tertulis dalam kitab pertama Samuel bab 16 ayat 1-13. Ketika Samuel melihat ketujuh anak Isai yang ia jumpai dengan paras dan perawakan yang gagah, Samuel mengira bahwa merekalah yang menjadi pilihan Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi?
Tuhan menolak mereka semua. Daud, anak bungsu Isai, yang pada waktu itu sedang menggembalakan kambing domba ayahnya, justru dipilih Allah menjadi raja. Mengapa demikian? Alasannya sangat sederhana, bahwa apa yang kelihatan oleh mata manusia belum tentu berkenan di mata Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya Daud, oleh karena ketulusan hati dan ketaatannya dan kesederhanaannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh ayahnya, justru dipilih Tuhan menjadi raja sebuah bangsa yang besar. Pada tempat yang lain, ketiga Injil sinoptik dalam perumpamaan tentang seorang penabur mengisahkan bagaimana posisi hati manusia yang menanggapi firman Tuhan. Tanah yang menjadi medium tumbuh kembangnya benih hingga menghasilkan buah, melambangkan hati manusia dalam menerima dan menumbuh kembangkan firman Tuhan hingga berbuah atau tidak. Tanah yang tidak baik, tanah yang berbatu, tanah yang berada di semak duri, melambangkan hati manusia yang menanggapi firman Tuhan tetapi dipengaruhi oleh hal-hal duniawi yang menyebabkan tidak berbuah dalam kehidupan hariannya. Tanah yang baik menumbuh kembangkan benih hingga menghasilkan buah berlimpah, melambangkan hati manusia yang setelah menerima dan mendengar firman Tuhan, menumbuh kembangkan firman itu hingga berbuah limpah 100 kali lipat di dalam kehidupan harian. Kiranya dua contoh ini mewakili sekian banyak kisah Alkitab yang berbicara dan menguraikan tentang hati manusia, hati yang baik dan juga hati yang kurang baik. Kisah Injil hari ini memperlihatkan kepada kita sebuah pertentangan yang terjadi antara Yesus dan juga pemimpin kelompok keagamaan Yahudi, yakni ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Masalahnya sangat sederhana. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat dan mengecam tindakan yang dibuat oleh para murid Yesus, di mana mereka makan dengan tangan yang tidak dicuci. Mereka menilai itu sebagai sebuah tindakan yang melanggar hukum dan peraturan Taurat. Sebab bagi orang Yahudi, pelaksanaan hukum Taurat yang tertulis adalah hukum yang wajib, yang harus ditaati, harus dipraktikkan oleh seluruh umat Yahudi. Misalnya, soal mencuci cawan, mencuci kendi, dan juga peralatan-peralatan lainnya. Dan apabila orang melanggar itu dan tidak mempraktikkan dalam hidup, artinya bahwa mereka melanggar perintah Taurat. Tetapi apa tanggapan Yesus? Yesus menanggapinya secara sederhana. Menurut Yesus, apa yang masuk ke dalam diri seseorang tidak menajiskan dia. Apabila mereka, para murid, makan dengan tangan yang tidak dicuci, tidak serta-merta membuat para murid menjadi najis. Tetapi sesungguhnya apa yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang membuatnya menjadi najis, karena berasal dari hati yang paling dalam. Di sini memperlihatkan bahwa hati mempunyai peranan penting dalam hidup seorang manusia. Pertanyaan yang menjadi refleksi pribadi kita dalam membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Apakah pesan firman Tuhan hari ini masih relevan atau masih sesuai dengan hidup kita hari ini? Tentu saja saudara-saudara yang terkasih. Misalnya,
kita sebagai orang Katolik kelihatan begitu taat dalam menjalankan perintah-perintah agama, berdoa dengan serius, rajin mengikuti perayaan Ekaristi, difusi, bergabung dalam kelompok kategorial lainnya. Tetapi justru apa yang ada di dalam hati kita bertolak belakang dan berlawanan dengan apa yang kita buat. Jadi, tindakan nyata kita hanya sebagai modus untuk mengelabui orang lain agar mereka menilai kita sebagai orang yang taat akan perintah agama. Sesungguhnya itu adalah tindakan yang sia-sia. Tuhan lebih tahu apa isi hati kita. Ia menilai apa yang ada di dalam hati. Misalnya, di dalam hati kita masih ada dendam dan amarah, masih ada iri dan dengki, masih ada rencana-rencana jahat terhadap sesama saudara kita, maka tindakan kita yang kelihatan baik akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tuhan tidak akan menerima dan tidak akan melihat apa yang kita buat, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Sebab dari sanalah akan muncul suatu saat nanti suatu kejahatan yang bisa saja terjadi dan akan membuat orang lain menjadi kaget bahwasanya apa yang sudah ia perbuat selama ini, tindakan-tindakan baiknya, sungguh tidak berbuat, tidak nyata dalam kehidupan, dalam relasi dengan sesama. Sekali lagi, itu adalah hal yang sia-sia. Mengakhiri permenungan singkat ini, ada satu pesan yang bisa saya bagikan. Ketika kita memuliakan Tuhan dalam tindakan nyata yang dikenal baik, haruslah berasal dari perbendaharaan hati yang juga baik. Hati yang baik akan membuat kita menjadi jujur dalam memuliakan Tuhan dalam hidup sehari-hari, dan juga akan berbuah nyata dalam hubungan yang akrab, hubungan yang harmonis dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan anggota komunitas kita, dan juga orang-orang yang kita jumpai. Amin. Saudara-saudari terkasih, mengakhiri pemenungan hari ini, kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala rahmat yang masih Kau anugerahkan dan kami nikmati hingga pada saat ini. Kami mohon semoga pesan firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama dapat membantu kami untuk membuka hati terhadap sabda-Mu, sehingga daripadanya boleh berbuah limpah di dalam kehidupan kami, di dalam relasi kami yang harmonis baik dengan Dikau dan sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.